gaji PPPK penuh waktu dirapel mulai Maret 2025? Ini aturan pencairan THR dan gapok pada TMT dan SPMT. Simak penjelasan lengkapnya hanya di channel YouTube Kelas P3K biar tidak gagal paham. Ketemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel Kelas P3K. Saya akan memberikan informasi dan edukasi terkini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita simak video ini, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Pemerintah telah menetapkan kebijakan terbaru terkait pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat pada tahun 2024. Salah satu isu nih yang banyak diperbincangkan adalah apakah gaji dan tunjangan P3K akan dirapel jika surat keputusan atau SK pengangkatan mereka diserahkan di tahun 2025. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak regulasi yang mengatur pencairan gaji dan THR bagi ex honorer yang terangkat P3K. Penetapan TMT dan SPMT PPK 2024. Berdasarkan edaran Badan Kepegawaian Negara atau BKN, penetapan tanggal mulai tugas TMT dan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT bagi P3K tahap 1 dapat dilakukan sejak Maret 2025. Hal ini mengacu pada aturan yang berlaku termasuk Permendagri nomor 6 tahun 2021 dan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN. Namun, ada indikasi bahwa beberapa pemerintah daerah atau Pemda menunda menyerahkan SK kepada P3K ya. Isu ini muncul karena kemungkinan Pemda ingin menghindari kewajiban pembayaran tunjangan hari raya THR yang biasanya dihitung berdasarkan gaji bulan Maret. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa keterlambatan penyerahan SK akan berdampak pada pembayaran gaji secara rapel. Dana penggajian P3K sudah dialokasikan sejak Maret 2025. Teman-teman, berdasarkan keputusan keuangan nomor 29 tahun 2025, dana untuk gaji P3K sudah dialokasikan melalui dana alokasi umum atau DAU sejak Maret 2025. Dengan demikian, tidak ada kendala anggaran yang menghambat pembayaran gaji P3K sesuai jadwal. Ya, teman. Namun, meskipun dananya sudah tersedia, pembayaran gaji tetap mengacu pada ketentuan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satunya adalah penerbitan SK dan SPMT sebagai syarat pencarian gaji dan tunjangan P3K. Syarat pembayaran gaji dan tunjangan P3K menurut pasal 23 Permendagri nomor 6 tahun 2021, pembayaran gaji dan tunjangan P3K dapat dilakukan setelah memenuhi syarat berikut. 1. Penandatanganan perjanjian kerja. Setiap P3K harus menandatangani perjanjian kerja sebelum gaji mereka dapat dibayarkan. Yang kedua, diterbitkannya SK pengangkatan. SK ini menjadi dasar hukum bagi P3K untuk menerima gaji dan tunjangan. Dan yang ketiga nih teman-teman, SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, dokumen ini menandakan bahwa P3K telah mulai melaksanakan tugasnya. Apabila salah satu syarat di atas belum terpenuhi, maka pembayaran gaji dan tunjangan belum bisa dilakukan. Apakah gaji akan dirapel jika SK terlambat? Pertanyaannya, meskipun dana sudah dialokasikan sejak Maret 2025, gaji PPK tidak bisa dibayarkan secara rapel apabila SK pengangkatan mereka diserahkan setelah Maret. Ya,
Hal ini karena aturan pembayaran gaji mengacu pada tanggal penerbitan SPMT. Jika SPMT diterbitkan pada bulan April, maka gaji pertama akan dibayarkan pada bulan April. Begitu juga jika SPMT diterbitkan pada bulan Mei atau Juni, maka gaji akan mulai dibayarkan pada bulan tersebut, bukan sejak Maret. Selain itu, terdapat ketentuan tambahan terkait tanggal SPMT. Jika SPMT diterbitkan pada tanggal 1 bulan tertentu, maka gaji dibayarkan pada bulan tersebut. Jika SPMT diterbitkan setelah tanggal 1, misalnya tanggal 3, 4, atau 5, maka gaji akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya. Dengan kata lain, meskipun SK diserahkan terlambat, pembayaran gaji tetap mengikuti tanggal SPMT dan tidak bisa diberlakukan secara surut ke bulan Maret. Salah satu konsekuensi dari keterlambatan penyerahan SK akan kemungkinan tidak mendapatkan THR. THR umumnya diberikan berdasarkan gaji bulan Maret, sehingga jika SK baru diterbitkan di bulan April atau setelahnya, maka P3K tidak memenuhi syarat untuk menerima THR. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa beberapa Pemda menunda penyerahan SK, karena mereka ingin menghindari pembayaran THR kepada P3K yang baru diangkat. Oke teman-teman, itulah tadi artikel yang sangat menarik ya, yang tadi sudah saya sampaikan, yang diambil dari ayobandung.com ya. Semoga teman-teman bisa menjadikan informasi ini lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasi. Oke, terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.